Miftahul Ihsan tak akan pernah melupakan peristiwa menyeramkan itu. Pagi itu seperti biasa, ia datang pagi ke gedung DPR. Sebagai office boy, ia bertugas di lantai 3 gedung Nusantara 3, tempat berkantornya para pemimpin DPR RI. Pagi itu ia melakukan tugas rutinnya, membersihkan ruang kerja ketua DPR. Kala itu Setia Novanto. Dengan vakum cleaner, Miftahul membersihkan karpet di ruang kerja di gedung yang dibangun pada 1965 itu. Sendirian, tak ada petugas lain. Hanya bunyi mesin vakum menderu-deru pelan memecah keheningan pagi di ruang yang saat itu. Disinari lampu yang bisa disebut tak begitu terang tersebut. Ruangan itu nyaris seluruhnya dialasi karpet. Maju mundur, Miftahul menggerakkan mesin vakum, menyusuri senti demi sentimeter seluruh penjuru karpet di ruang kerja itu. Ia menundukkan kepalanya, berjalan maju mundur. Jam belum lagi menunjukkan pukul 8. Para staf DPR biasa baru muncul sekitar pukul 9. Yang ia ingat, seorang temannya tiba-tiba masuk, berteriak dan membantu menegakkan tubuhnya yang sudah lemas, nyaris terkulai di lantai. Inilah yang kemudian terjadi. Setelah beberapa langkah mundur, ia kemudian berhenti, bersiap untuk maju lagi. Tangannya masih memegang erat pegangan mesin vakum. Sesaat, ia lalu mendongakkan kepalanya, bersiap untuk melangkahkan kaki, dan jantungnya seraya berhenti berdetak. Di depannya berdiri seorang perempuan berbaju putih panjang. Perempuan itu menatapnya dingin, tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri pula seorang anak perempuan berambut panjang. Dia maju, melangkah ke depan, seperti mau masuk ke tubuh saya. Tapi tidak bisa. Saya sudah tidak bisa apa-apa, kata Miftahul kepada tagar, mengenang peristiwa yang terjadi pada 2014. Selanjutnya, Miftahul nyaris tak ingat apa-apa. Yang ia ingat, seorang temannya tiba-tiba masuk, berteriak dan membantu menegakkan tubuhnya yang sudah lemas itu. Nyaris terkulai di lantai, ia sendiri tak tahu kemana perempuan berbaju putih panjang itu pergi. Pergi atau menghilang di mana ia tak tahu. Bagi para office boy yang bertugas di gedung Nusantara 3, terutama yang mendapat tugas memegang lantai 3, keangkeran lantai di situ sudah bukan rahasia lagi. Ruang terangker yang mereka tunjuk, lagi-lagi ruang ketua DPR, terutama dekat toilet di pojok, ujar Miftahul. Menurut dia, seorang staf Setia Novanto dulu juga pernah melihat seorang perempuan yang kemudian berjalan ke arah tangga dan menghilang. Miftahul bercerita bagaimana ia dan juga teman-temannya kerap mendengar keran di ruang kerja Setia Novanto. Hidup sendiri dan munculnya suara-suara asing, seperti langkah orang berjalan. Padahal tak ada siapapun, baik di dalam ruangan maupun di lorong lantai. Juga kadang-kadang terdengar suara pintu seperti dibuka dan ditutup seseorang, katanya. Miftahul sendiri penasaran dengan hantu perempuan dan anaknya yang muncul di ruang kerja Setia Novanto itu. Ia kemudian mencari tahu, mendatangi sejumlah orang pintar, termasuk seorang ulama yang menurut dia paham soal demikian. Dia bilang itu berasal dari luar, dari gedung depan yang warna hijau. Jadi bukan penghuni gedung Nusantara 3. Katanya sedang iseng aja ke seberang, ujar Miftahul menirukan kesimpulan ulama tersebut. Gedung hijau yang dimaksud tak lain gedung Nusantara. Gedung berwarna hijau yang acap disebut gedung kura-kura, lantaran dua atapnya melengkung. Gedung ini hanya ramai jika ada acara. Adapun hari-hari biasa, sepi dan senyap. Menurut Miftahul, kejadian seram terakhir yang ia alami adalah saat sidang MPR beberapa waktu yang lalu. Ketika ia bersama sejumlah office boy lainnya dan beberapa petugas keamanan. Mereka tidur di musola lantai 3. Kalau pas akan ada pidato presiden, kami biasanya menginap, kata Miftahul. Saat tidur itulah di tengah malam ia mendengar suara perempuan menangis. Demikian jelasnya.
Paginya, seorang temannya ternyata juga mengaku mendengar tangisan itu. Dia bilang, ingin bangun tapi tubuhnya tidak bisa bergerak seperti tertimpa benda besar. Kepada Tagar, seorang tenaga ahli, Dwi Nugroho, yang setiap harinya berkantor di lantai 3 Gedung Nusantara 3 DPR, tak menampik cerita yang dituturkan Miftahul. Dwi mengaku juga sering mengalami hal-hal demikian, diganggu suara-suara aneh. Tugasnya sebagai staf ahli, salah satu pimpinan DPR membuatnya kerap harus pulang larut malam atau kerja sendirian kala semua staf pimpinannya sudah pulang. Saya mendengar suara pintu tertutup sendiri, katanya. Pernah suatu ketika, misalnya televisi di depannya tiba-tiba hidup sendiri. Kejadiannya menjelang maghrib, ujarnya. Lain waktu, juga saat ia bekerja sendiri, tiba-tiba mesin printer di ruangannya berderit. Menyala sendiri juga. Hal sama diungkapkan Ujang Komarudin, pakar politik yang pernah menjadi staf khusus salah satu pimpinan DPR di era lembaga itu dipimpin Ade Komarudin. Menurut Ujang, keseraman lantai 3 Gedung Nusantara 3 sudah diketahui semua office boy dan sejumlah staf DPR. Sebagai staf khusus yang kerap pulang malam karena harus menyelesaikan sebuah tugas untuk bosnya, bahkan kadang menjelang subuh, Ujang mengaku kerap merinding jika berada di lantai 3. Lebih-lebih kalau saya sedang bekerja sendirian di dalam ruangan, katanya. Hantu perempuan dan anaknya itu sendiri kini tak pernah muncul lagi, kecuali suara tangis perempuan yang masih terdengar itu. Menurut Miftahul, setelah peristiwa yang dialaminya itu, beberapa kali pengajian digelar di ruangan Setia Novanto. Saat Bambang Susatyo pindah ke ruangan itu, menggantikan Setia Novanto menjadi ketua DPR, Bambang juga menggelar pengajian. Lampunya juga kini sudah semakin terang, kata Miftahul. Hantu wanita berbaju putih dan anaknya itu mungkin sudah pulang ke rumahnya, Gedung Ijo.